Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya, diambil, dikirim semuanya. Aduh, gimana lagi kan? Minta aja surat hanyut lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali kita di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Siapa yang masih ingat dengan kakek yang satu ini? Atau teman-teman sudah lupa dengan kakek pikun yang satu ini? Kakek ini sudah benar-benar pikun sekarang, teman-teman. Aduh, si Boim, Sudrun, Peluku Suntur, teman-teman. Ya, orang ini membahas Bang Zuma. Niatnya sih ingin menyampaikan atau ingin menampilkan videonya Bang Zuma. Tapi yang namanya kakek yang sudah pikun, segala sesuatunya itu tidak dipersiapkan, jadinya ya malu-maluin gitu ya. Ya, kalau kakek yang satu ini kan memang selalu menghibur, teman-teman, ya. Di Indonesia menghibur, sekarang udah di Amerika tambah menghibur lagi, ya kan? Kita langsung simak videonya, teman-teman. Ya, haleluya, haleluya. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Pembalasan dari si buta, dari gua hantu, mengerikan. Pembalasan dari si buta, dari gua hantu, katanya. Nggak usah lah bicara-bicara goa, ya kan? Nabi Muhammad itu pernah masuk goa. Yesus pun pernah masuk goa. Betul nggak? Betul, nggak usah bicara-bicara goa. Kalau tidak mau diejek, dan jangan mengejek. Kalau tidak mau menghina, kalau tidak mau dihina, jangan menghina. Dan ini yang akan terjadi terus atas bangsa Indonesia yang menghina Yesus Kristus, yang menghina ajaran Kristen. Bayangkan si Somad, sekali dia menghina dan mengatakan di salib itu ada jin kafir, selama itu pula saya ancam dan saya omongin, hei Somad Batubara, kalau kamu tidak bisa diam, yang ngomonglah sesuka hatimu, senyum-senyumlah di jalan, di pasar, biar kelihatan gilamu itu. Jadi itu yang saya katakan kepada si Somad. Itu jelas sekali saya marah, dan tidak pernah Somad dipanggil oleh polisi. Masih seputar Ustadz Abdus Somad yang membahas masalah ada jin disalib gitu kan, ada jin disalib, yaitu iman Islam. Ustadz Abdus Somad itu menjawab pertanyaan jamaah, dan itu pun internal, ya, di dalam internal, bukan di media sosial gitu kan. Berbeda dengan Saifuddin Ibrahim ini, ya kan, yang terang-terangan meminta agar supaya 300 ayat Al-Quran dihapus. Nah, ini beda ceritanya. Ustadz Abdus Somad itu tidak menyiarkan sendiri, ya kan, dan itu pun sudah clear kok. Bahkan ada pendeta yang justru membela Ustadz Abdus Somad gitu. Tapi ya seperti inilah ya, yang namanya sudah pikun, masih saja diulang, masih saja diulang, masih saja diulang. Karena kelakuannya itu. Sudah 4 laporan, tapi Bareskrim diam saja. Sudah 4 laporan,
Kenapa Bareskrim diam saja? Ya karena menurut mereka Ustadz Abdus Somad tidak bersalah. Kan gitu. Seandainya Ustadz Abdus Somad bersalah, ya pasti ditangkap, pasti dipenjara, kan gitu. Tidak melakukan apa-apa dan tidak mengkonfirmasi ataupun memanggilnya 4 kali laporan polisi. Saya baru 3 kali dikejar terus sama polisi. Kasian ya. 3 kali dilaporkan, dikejar terus oleh polisi. Ya maklum lah, residivis ya kan. Pernah masuk penjara karena penistaan agama yang pertama. Terus kemudian berulah lagi, minta agar supaya 300 ayat Al-Quran dihapus katanya. Nah, seandainya Ustadz Abdus Somad meminta, ya, mengatakan hal yang sama dengan Saifuddin Ibrahim, 300 ayat di dalam Bible, hapus 300 ayat dalam Bible, misalnya Ustadz Abdus Somad bilang begitu, atau Al-Ayyubi bilang begitu, ya pasti Al-Ayyubi ditangkap, pasti Ustadz Abdus Somad ditangkap gitu. Kan jelas-jelas pelanggaran itu, teman-teman. Bahkan saya sampai ke Amerika. Ingat baik-baik saudara-saudara, terutama siapa namanya, si Zuma Plukusuntur itu. Ya, di tempat kamu itu hanya adanya hujatan, penistaan, dan hinaan. Kamu pandai sekali menghina Yesus Kristus. Bang Zuma pandai sekali menghina Yesus Kristus katanya. Lah mana hinaan Bang Zuma, mana hujatan Bang Zuma mana kepada Yesus? Padahal yang sesungguhnya adalah tidak sempurna iman seorang muslim jika tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Itu yang betul. Kalau Bang Zuma menghina, kalau Bang Zuma melecehkan Yesus, ya silahkan dilaporkan. Kan ada polisi, kan gitu. Dan itu saya tidak mau, saudara-saudara. Nah, kita lihat bagaimana si Zuma ini. Saya baru sudah 2 kali dengan ini. Tadi hanya sebentar. Ya, maksudnya ingin menunjukkan videonya Bang Zuma, teman-teman. Ya, video diskusi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lihat dulu, kita dengarkan dulu. Mana Si nggak ada, Zuma Mbah? ini, apa dia ngomong? Nggak ada, mati. Oh, Mati, Mbah. Oh, mati ya, Mbah ya. sorry ya. Mana videonya? Ayo cari. Mana videonya, Mbah? Kok videonya mati? Loh, kok tanya ke saya? Ya cari sendirilah. Kan Mbah yang pegang HP-nya. Kenapa tanya ke saya? Aduh, pikun Mbah yang satu ini. Tadi sudah saya klarifikasi tadi. Tadi saya sudah klarifikasi. Mana videonya, Mbah? Mana? Kok videonya mati? Kakek kampret yang satu ini memang, aduh, usia segini memang lucu-lucunya, teman-teman ya. Memang lucu-lucunya. Di balik daripada nyanyian Saifuddin Ibrahim atau hujatan Saifuddin Ibrahim terhadap Islam, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad, ini di balik itu semua orang ini sangat menderita, teman-teman. Sangat-sangat menderita. Terpisah dari anak istri, terpisah dari keluarga, ya kan? Makan mungkin ditanggung oleh orang lain, atau dikasih atau mengharapkan belas kasihan orang lain, gitu kan? Hidup di Amerika cuma sebatang kara. Betapa menderitanya orang seperti ini, teman-teman. Ya,
begitulah teman-teman. Para penghina Islam, para penghina Allah, para penghujat Allah, penghujat Rasulnya tidak akan hidup damai, tidak akan hidup tenang. Itulah balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Ya contohnya Simbah Kakung ini. Kok videonya mati? Aduh, lawak ini. Terima kasih teman-teman. Ini cuma video lawak ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.